Hai Sobat Finansialku, kembali lagi bersama dengan saya Shirley, perencana keuangan dari Finansialku. Sobat Finansialku, apakah kamu punya aset berupa saham atau obligasi saat ini? Belum cuan dari situ, tapi lagi butuh dana cepat nih. Sekarang ini kamu bisa loh dapatkan uang tanpa harus kehilangan aset. Caranya adalah dengan menggunakan Gadai Efek. Ya, Gadai Efek. Kamu bisa mendapatkan uang tanpa harus kehilangan aset kamu. Menarik sekali ya? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai Gadai Efek ini. Mulai dari apa aja sih manfaatnya sampai resiko dalam Gadai Efek ini. Tapi, tentunya di sini saya nggak akan sendirian. Saya mau ngobrol bersama narasumber yang sudah terpercaya. Langsung aja ya, saya panggilkan rekan saya dari Pegadaian. Oke, Sobat Finansialku, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber dari Pegadaian, yaitu Bapak Wisnu Nurcahyo Hartono, EVP dari Unit Gadai Efek Pegadaian. Halo Pak. Halo Mbak Shirley. Pak, saya dengar salah satu produk yang terbaru dari Pegadaian adalah Gadai Efek ya Pak? Betul Mbak Shirley. Nah, sebenarnya tujuan dari Gadai Efek ini apa sih Pak? Tujuan dari Gadai Efek ini adalah yang pertama kami menerima perluasan agunan. Jadi yang biasanya mungkin Pegadaian berfokus pada emas dan barang-barang bergerak lainnya, saat ini kami merambah ke efek saham dan obligasi yang kami terima sebagai agunan. Yang kedua, kami ingin menarget nasabah menengah atas, Mbak. Kami juga ingin membantu likuiditas dari efek saham dan obligasi yang dimiliki oleh investor. Dan bagi teman-teman nih yang tertarik untuk Gadai Efek, apa aja sih Pak manfaatnya dari Gadai Efek ini? Ya, manfaat dari Gadai Efek ini adalah untuk kebutuhan multiguna. Artinya, bisa digunakan untuk kegiatan investasi, kegiatan yang produktif, atau yang konsumtif juga bisa digunakan. Contoh, misalnya di masa pandemi ini, banyak investor kami yang menggunakan produk Gadai Efek ini untuk kegiatan yang produktif. Baik untuk kegiatan investasi maupun untuk kegiatan operasional usahanya, Mbak, seperti itu. Wah ya, terutama di saat pandemi seperti ini ya Pak ya? Iya. Pak, bicara soal fitur dari Gadai Efeknya Pak, boleh dijelaskan dong untuk produk efeknya ini apa aja sih Pak? Ya, untuk fitur produk Gadai Efek ini adalah yang pertama jangka waktunya fleksibel. Jadi jangka waktu pinjaman ini maksimum kami 90 hari, dapat diperpanjang, kemudian sewa modal yang kompetitif. Kami hitung 15 hari pertama, selanjutnya dihitung dengan sewa modal harian di hari ke-16 dan selanjutnya. Kemudian biaya administrasinya juga ringan dan uang pinjaman mulai dari Rp1.000.000. Wow, oke kita bahas satu-satu ya Pak ya. Baik. Pak, mulai dari produknya dulu nih Pak. Ada syarat ketentuan nggak nih Pak dari produk efek yang bisa digadaikan? Ya, kalau dari efek yang diterima, kami terima saat ini untuk saham, itu saham-saham yang berada di indeks LQ45 dengan maksimum haircut 30%. Nah, untuk obligasi, saat ini kami menerima obligasi pemerintah, Sun dan Ori, dengan masa maturity yang minimal 180 hari. Jadi kalau misalnya masih 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu bisa kami terima. Nah, kalau bicara tadi jangka waktu untuk Gadai Efeknya Pak, ada minimal atau maksimal nggak nih? Nah, Mbak Shirley, kebetulan untuk jangka waktu ini, produk kami ini sangat fleksibel. Artinya fleksibel apabila nasabah ingin melakukan penebusan di hari ke-17 maupun di hari ke-45, itu dapat dilakukan. Tidak harus menunggu sampai full, sampai dengan 90 hari, tanpa dikenakan biaya penalti, Mbak Shirley. Oke Pak, sekarang kita bahas tentang limitnya nih Pak. Berapa sih minimal buat teman-teman kalau mau mengajukan untuk Gadai Efek, atau ada batas maksimalnya nggak Pak? Kita ada limit minimal untuk nasabah individu itu sebesar Rp1.000.000 uang pinjamannya, Mbak. Dan maksimal 5 miliar untuk nasabah individu. Untuk nasabah korporasi, kami memiliki limit maksimal itu sampai dengan 20 miliar, Mbak. Boleh dikasih contoh perhitungan nggak Pak? Misalnya nih saya punya saham PTX senilai 10 juta. Nah ini berapa nih limit untuk Gadai Efek yang saya dapatkan? Ya, jadi
uang pinjaman yang nanti akan diterima oleh nasabah itu berkisar antara 45,5% sampai dengan 58,5% average ya Mbak. Jadi di range itu yang paling banyak uang pinjaman yang kami berikan. Jadi kalau contoh tadi Mbak Shirley, nasabah memiliki aset senilai 10 juta rupiah, itu kira-kira nilai pinjamannya untuk saham antara 4,5 juta sampai dengan 5,85 juta. Kira-kira seperti itu, Mas. Kalau teman-teman ini mau menggadaikan saham dan ataupun juga obligasinya, bagaimana dengan hak corporate action mereka, Pak? Untuk bunga dan juga dividen. Dengan skema perikatan gadai ini, aset yang dimiliki nasabah akan tetap menjadi milik nasabah, termasuk juga kupon dan dividen. Jadi kupon dan dividen itu tetap menjadi hak nasabah, Pak. Wow, jadi bunga, kupon, dan juga dividen tetap bisa didapatkan ya. Pak, kalau kita bicara soal alur proses untuk gadai efek ini Pak, mulai dari mana prosesnya, lalu kalau mau menebus gimana sih Pak prosesnya? Untuk pengajuan, kami ada beberapa channel, bisa diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital Service, bisa melakukan pengajuan di sana, atau langsung di outlet Gadai Efek yang ada di kantor pusat Pegadaian. Apabila nasabah berada di luar kota, itu juga bisa tetap mengajukan, berkoordinasi dengan kami dengan nomor hotline yang nanti akan diinformasikan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke outlet terdekat dari domisili. Atau bisa juga mengajukan melalui mitra sekuritas kami. Ini kebetulan sudah ada 5 mitra sekuritas yang bekerja sama. Itu juga bisa mengajukan melalui mitra kami tersebut. Oke, berarti di saat pandemi ini sebenarnya bisa ya Pak, karena udah bisa dilakukan secara online ya Pak ya? Betul Mbak Shirley. Oke, kalau buat penebusannya gimana Pak? Untuk penebusannya sama, bisa dilakukan melalui aplikasi. Untuk kewajiban yang harus dibayar itu nanti tertera di aplikasi, kemudian langsung bisa melakukan pembayaran melalui virtual account. Pak, kalau kita bicara dari segi biaya dan bunga nih Pak, berapa besarannya sih Pak? Ya, ini untuk 90 hari, periode 90 hari, bunga yang kami kenakan itu 3,75%, Mbak. Dengan skema perhitungan, 15 hari pertama ini kami hitung per 15 hari, Mbak. Jadi artinya apabila nasabah melunasi di hari ke-7 atau ke-10, kami tetap menghitung bunganya 15 hari sebesar 0,625%. Kemudian di hari ke-16 dan seterusnya, kami melakukan perhitungan bunga itu harian sebesar 0,0416% per hari, Mbak. Jadi perhitungan harian di hari ke-16 dan selanjutnya. Kemudian ada biaya juga, biaya administrasi, Mbak. Jadi biaya administrasi itu kami kenakan per 90 hari, itu besarnya 0,25%. Yang mana biaya administrasi ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ini kami bebaskan, Mbak, atau kami gratiskan. Kemudian ada biaya mutasi juga. Apabila sekuritas Bapak dan Ibu tempat menyimpan efek saat ini belum bekerja sama dengan kami, sehingga harus kami pindahkan ke bank kasedi. Besar biaya yang untuk biaya mutasi tersebut sebesar Rp49.500 per jenis efek yang dimutasikan. Juga sama, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, itu biaya tersebut kami freekan, Mbak. Jadi kami yang menanggung biaya mutasi tersebut. Wow, asik banget nih teman-teman. Lagi promo nih sampai dengan akhir tahun ya Pak. Betul, Mbak. Pak, kalau saya hitung-hitung berarti dalam setahun berarti bunganya sekitar 15% ya Pak ya? Betul, untuk per tahunnya 15%. Jadi bunganya sangat kompetitif ya untuk produk Gadai Efek ini. Ya betul, dibandingkan di luar sana banyak sekali ya bunganya ya, bahkan wah bisa sampai 20-an ke atas, bahkan bisa ada ya Pak ya di luar sana. Betul Mbak Shirley. Oke, kita ngobrolin soal resikonya nih Pak. Buat teman-teman, resiko dari Gadai Efek yang harus diperhatikan apa aja sih Pak? Jadi untuk resiko di produk Gadai Efek maupun produk pinjaman lainnya, apabila nasabah mengalami default Mbak Shirley, apabila sudah waktunya memenuhi kewajiban
namun tidak bisa memenuhi, maka kami akan melakukan penjualan aset milik nasabah tersebut melalui mekanisme bursa. Jadi resiko itu jangan ditakuti tapi di manage ya. Resiko itu perlu di manage. Jadi pada saat untuk saham yang harganya berfluktuasi apabila mengalami penurunan yang signifikan, itu tentunya kami ada tools untuk nasabah melakukan penyesuaian, yaitu dengan melakukan top up call. Top up call bisa dilakukan dengan menambah kolateral atau jaminan, yaitu menambah sahamnya atau obligasinya sebagai agunan, atau mengurangi uang pinjaman dengan melakukan cicil, sehingga kembali ke rasio normal. Kalau misalnya sahamnya nih mengalami kenaikan, bisa meningkat nggak Pak jumlah gadai limit gadainya Pak kalau harga sahamnya naik? Seiring dengan peningkatan harga saham, otomatis uang pinjaman yang diberikan nanti bisa dimintakan untuk tambah. Oke Pak, sekarang kalau kita ngobrolin lebih jauh lagi nih Pak, buat teman-teman biar mereka bisa langsung coba untuk gadainya sendiri Pak, atau mau pengen tanya-tanya lebih jauh lagi kemana nih Pak? Sobat Finansialku bisa menghubungi langsung nomor direct kami. Yang pertama itu ada bisa telepon atau WA di nomor 0812 1800 3757 atau di nomor telepon lokal 021 316 0101. Atau bisa juga ya Pak untuk cek ke dalam website resminya Pegadaian ya Pak. Ya. Di www.pegadaian.co.id ya Pak. Ya, langsung diakses bagian produk, kemudian di situ ada produk Gadai Efek. Di Instagram bisa juga dicek di Pegadaian ID atau di Sahabat Pegadaian. Oke, gimana nih teman-teman setelah ngobrolin tentang Gadai Efek bersama dengan Pak Wisnu dari Pegadaian? Oke, terima kasih Pak Wisnu untuk ngobrolannya. Terima kasih Mbak Shirley. Sukses selalu ya Pak untuk program Gadai Efek Pegadaiannya. Ya, terima kasih Mbak Shirley. Oke, Sobat Finansialku, menarik banget ya ternyata Gadai Efek ini. Sekarang kita sudah tahu ya manfaat dan resiko dari Gadai Efek ini. Perhatikan baik-baik setiap manfaat dan resikonya, agar kamu bisa mendapatkan manfaatnya tanpa kehilangan aset kamu. Oke, kalau begitu, saya Shirley undur diri dulu, dan sampai bertemu lagi di FinTalk berikutnya. Bye!